Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di channel kita Santri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga adalah tempat yang penuh keindahan dan kebahagiaan yang abadi, tempat balasan bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut sebuah hadis, surga merindukan 4 golongan orang di dunia ini. 4 golongan yang dirindukan surga ini adalah mereka yang memiliki amal saleh yang keutamaannya luar biasa. Siapakah 4 orang yang dirindukan surga? Apa yang membuat mereka begitu mulia hingga dirindukan oleh tempat termulia ini? Berikut ini penjelasannya. 4 golongan orang yang dirindukan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan." Artinya, surga merindukan 4 golongan manusia: orang yang membaca Al-Quran, menjaga lisan dan ucapan, memberi makan orang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Turmuzi. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa 4 golongan manusia yang dirindukan surga adalah pembaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan bagi orang yang lapar, dan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, pembaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak hanya membawa pahala besar saja, tetapi juga berbagai keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di balik setiap huruf dan ayatnya. Dalam Al-Quran tersimpan rahmat, petunjuk, dan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan pedoman kehidupan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 29-30 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha mensyukuri." Keutamaan membaca Al-Quran tidak hanya berfokus pada aktivitas membacanya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan pentingnya mengajarkan dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pembaca Al-Quran termasuk 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, menjaga lisan.
Menjaga lisan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki setiap muslim. Dalam kehidupan sehari-hari, lisan memiliki pengaruh besar terhadap orang lain dan diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta hambanya agar menjaga lisan, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Adapun dalam hadis dikatakan, satu kalimat buruk yang tidak dipikirkan dampaknya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba berbicara dengan satu kalimat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia tidak merenungi akibatnya, maka dia terjatuh dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Peringatan ini menunjukkan bahwa lisan tidak hanya alat komunikasi saja, tetapi juga alat yang dapat menentukan nasib seseorang di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa seseorang muslim yang tidak menjaga lisannya hingga mengganggu orang lain, maka dia belum sempurna keislamannya. Yang ketiga, pemberi makanan. Memberi makanan kepada orang yang kelaparan adalah salah satu ciri akhlak mulia seseorang muslim. Perbuatan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga mendatangkan kemuliaan yang sebanding dengan keadaan mereka di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga terdapat satu kamar yang luarnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Abu Malik al-Ash'ari berkata, bagi siapakah kamar ini wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang baik perkataannya, suka memberikan makanan, dan senantiasa bangun di malam hari pada saat manusia lain tertidur. Hadis riwayat Tabrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan janji balasan kepada mereka yang telah memberikan makanan bagi yang kelaparan, seperti orang miskin dan tawanan perang, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12, yang artinya mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanya demi ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih darimu. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka. Dia memberikan balasan kepada mereka atas kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Keutamaan ini menjadi bukti bahwa setiap tindakan memberikan makanan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan menjadi salah satu sebab seseorang muslim dirindukan oleh surga. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim yang telah balik. Bulan suci ini menyimpan kemuliaan yang begitu besar,
sehingga menjadi salah satu momen yang dirindukan oleh umat Islam setiap tahunnya. Tidak hanya itu, menjaga puasa selama Ramadan dengan keikhlasan dan penuh keimanan menjadi salah satu sebab seseorang muslim dirindukan oleh surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan puasa bulan suci Ramadan dalam sebuah hadis. Siapa saja yang melaksanakan qiyam Ramadan atas dasar keimanan dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 golongan ini adalah teladan bagi umat Islam dalam menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Mereka mengabdikan hidupnya untuk amal yang membawa kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Inilah yang dapat kami bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada di antara kita yang lagi mengalami ujian dan masalah di dalam kehidupan, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala selesaikan. Dan kalau ada di antara kita yang lagi menunggu kesembuhan sesuatu penyakit, semoga cepat Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.